Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pada kesempatan kali ini yang akan membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan foreign direct investment, pro and cons-nya, teori-teori yang mendasari, kemudian bagaimana satu negara juga melakukan portofolio investasi yang itu menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional. Selain itu tentunya kita akan melihat bagaimana konteks pada saat pandemi, berbagai negara juga berupaya untuk memberikan stimulus fiskalnya, kemudian juga mencari sumber-sumber pembiayaan agar bisa tetap mempertahankan pembangunan ekonomi di masing-masing negara. Selain itu kita juga akan sedikit membahas berkaitan dengan beberapa konflik yang terjadi dan pengaruhnya terhadap pembangunan nasional satu negara. Saudara sekalian, kita akan juga kembali melihat bagaimana di dalam neraca pembayaran ada dua hal utama yang menjadi perhatian kita, yaitu yang kita sebut dengan current account dan capital account. Nah, capital account sendiri kita bisa mencermati lebih dalam merupakan net inflow atau outflow dari private dan public financial resources. Nah, di dalam International of Financial Resources Flow-nya ini, nanti kita akan mencermati kembali bagaimana foreign direct investment, juga bagaimana foreign portfolio investment yang dilakukan oleh negara-negara di dalam satu negara. Nah, oleh karenanya kita akan melihat hal semuanya ini di dalam kesempatan kali ini. Demikian juga kita akan mencermati bagaimana beberapa hal penting lainnya. Nah, saudara sekalian, ketika kita bicara tiga sumber aliran pembiayaan internasional, maka ada yang bisa kita jelaskan lebih lanjut. Peran dari investasi langsung, foreign direct investment, kemudian juga portofolio swasta ya dalam pembelian saham, kemudian surat utang dan seterusnya. Yang kedua adalah pengiriman uang dari pendapatan para migran yang bekerja di luar negeri atau yang kita kenal istilahnya remittance. Peran remittance sekarang menjadi sangat penting dalam konteks untuk supporting pembangunan satu negara. Bahkan itu juga bisa kita lihat berbagai studi mampu untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya sumber aliran pembiayaan internasional adalah bantuan pembangunan pabrik dan swasta. Hal ini kita bisa lihat official development assistance itu bisa sumbernya dari NGO, juga bisa sumbernya dari pemerintah satu negara. Nah, tiga hal ini akan kita diskusikan bersama-sama. Ini kita bisa cermati yang pertama tadi foreign direct investment inflow dari tahun 80, 2008, dan 2019 ada dua gambar yang kita bisa lihat. Ada yang menarik dari fenomena ini, ketika terjadi krisis tahun 2007-2008, ada kecenderungan secara keseluruhan FDI inflow itu menurun. Nah, ini juga bisa kita lihat kenapa FDI menurun pada saat terjadinya krisis, baik di developed countries maupun di developing countries ya, ini grafiknya. Nah, demikian juga ketika kita bicara pada negara-negara yang kita kategorikan transition economics. Nah, di gambar yang sebelahnya yang lebih baru lagi, datanya sampai 2019, trennya juga sangat fluktuasi ya, berfluktuasi volatile berkaitan dengan FDI inflow ini. Tapi sekali lagi FDI inflow ini menjadi salah satu sumber pembiayaan yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan oleh satu negara. Saudara sekalian, kalau kita membicarakan lagi, ini bagaimana net financial inflow ke negara-negara berkembang dan juga negara-negara yang berada pada kondisi transisi ekonominya. Jadi pada krisis ekonomi 2008, 2012 dan 2015 kita bisa melihat grafik-grafiknya ini, ternyata total net flow-nya mengalami penurunan.
baik yang direct investment atau yang warna hijau itu portfolio investment. Ya, jadi direct investmentnya juga kita lihat ada mengalami penurunan, ya, yang warna orange ini, dan yang warna hijau portfolio investmentnya itu juga turun, ya, terjadi pada saat krisis titik-titiknya. Ini kita bisa lihat 2008 kemudian 2015. Jadi ada indikasi atau hipotesa pada saat terjadinya krisis global, maka net financial inflow ke negara-negara berkembang dan negara-negara dalam kondisi atau kita kategorikan economic transition itu mengalami penurunan. Nah, kita ingin membicarakan lagi hal yang tidak kalah pentingnya, ya, bagaimana pro and cons kaitannya dengan investasi asing, foreign direct investment dan multinational company. Dan sekalian, multinational company ini juga sekarang menjadi topik bahasan yang menarik, ya, satu perusahaan yang dia memiliki berbagai aktivitas di beberapa negara. Kita lihat sekarang banyak multinational company beroperasi di negara-negara berkembang. Ada 4 alasan yang kita bisa diskusikan bersama-sama yang pro berkaitan dengan foreign direct investment dan adanya multinational company. Di kuliah-kuliah sebelumnya kita melihat bahwa negara-negara berkembang dihadapkan pada situasi tidak cukupnya tabungan dalam negeri untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai investasi, untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi. Nah, oleh karena itu perlu ada support dari foreign direct investment. Demikian juga perlu adanya operasi dari multinational company yang berproduksi di satu negara atau beraktivitas di satu negara. Yang kedua, kita juga bisa melihat ini akan mendorong adanya cadangan devisa. Ya. Demikian juga yang ketiga, penerimaan dalam konteks ketika multinational company beroperasi di satu negara, harapannya akan ada penerimaan melalui pajak yang bisa diperbesar. Karena pasti pemerintah di satu negara mentargetkan penerimaan pajak dari aktivitas-aktivitas yang memang menjadi objek pajak. Nah, dengan adanya MNC ini, dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar, maka diharapkan ada penerimaan pajak. Dan yang keempat, kalau kita lihat dalam konteks manajemen, entrepreneur, dan skill, harapannya dengan adanya MNC ini ada transfer of knowledge, ada transfer skill, ada transfer dari teknologi ke negara yang dimana menjadi tuan rumah MNC itu. Nah, 4 hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa kemudian MNC dan FDI ini diperlukan. Nah, sementara kalau kita lihat bagi yang kontra adanya FDI dan MNC ini, kita bisa mencermati, ya, ternyata gapnya semakin lebar. Kemudian apa yang diharapkan adanya transfer knowledge, kemudian transfer keterampilan, transfer teknologi, itu tidak terjadi. Kemudian juga ada argumen-argumen yang sifatnya lebih pada ideologi, nasionalisme, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga sering terjadi adanya transfer pricing, profit shifting untuk menghindari pembayaran pajak, ya, dari keuntungan yang tinggi. Kemudian juga perusahaan multinasional company ini melakukan transaksi antar negara dengan perusahaan yang sama. Nah, jadi antara pro and cons ini kita bisa melihat secara objektif mana yang betul-betul menjadikan MNC dan FDI ini satu hal yang bisa memberikan manfaat. Tentunya harusnya memberikan manfaat buat negara yang menjadi tujuan dari FDI dan juga MNC ini. Hal-hal yang juga menarik untuk bisa kita diskusikan, misalnya kaitannya dengan pajak, ya, kaitannya dengan pajak. Google itu beroperasi di banyak negara. Di Indonesia juga diharapkan bisa didapatkan pajaknya dari Google. Kemudian juga dari Netflix dan seterusnya, apalagi di era digital ini. Nah, tetapi persoalannya bagaimana pengaturan-pengaturan ini bisa memberikan manfaat bagi negara yang menjadi tujuan foreign direct investment atau MNC ini.
Nah, saudara sekalian, kemudian kita lihat investasi portofolio swasta. Bagaimana keuntungan dan risikonya? Ya, ketika swasta melihat satu negara misalnya menerbitkan surat utang atau saham dan seterusnya, ya, tentu kita mengenal adanya istilah dari adanya tiba-tiba uang itu kemudian ditarik keluar. Kalau kita bisa melihat ya pergerakan saham saat ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini tentu menarik untuk jika kita cermati apabila tiba-tiba dana dari asing itu keluar ya tiba-tiba. Nah, tentu akan mempengaruhi secara makroekonomi kita, ya, tukar dan seterusnya. Nah, kemudian kita melihat apa itu investasi portofolio yang dilakukan dan bagaimana perkembangan saham-saham di emerging country, demikian juga di Indonesia. Nah, saudara sekalian, ini kita lihat investasi di Indonesia memang mengalami peningkatan, ya, tetapi dalam situasi kita katakan sebagai diminishing of return, trennya naik, ya, yang garis patah-patah ini, ya. Kemudian gross fixed capital formation percentage of GDP ini juga kita mengalami peningkatan, ya, sekitar 33%-an, ya. Tetapi kalau kita lihat ICOR kita, incremental capital output rasionya mengalami fluktuasi, ya, angka-angka ICOR-nya kita, ya, yang sisi di sini. Nah, terus sekalian, bagaimana portofolio domestik dan asing di Indonesia? Jadi surat utang yang dimiliki asing pada tahun 2016 sampai 2019 itu sekitar 43 sampai 45%. Ya. Nah, kalau terjadi sesuatu, maka bisa saja kemudian tiba-tiba kepemilikan asing ini atau uang itu ditarik gitu ya oleh asing. Nah, jadi ini menjadi hal yang harus kita perhatikan atau kita sebut adanya pelarian modal tiba-tiba gitu ya. Nah, pada November 2020 kepemilikan obligasi asing ini turun sekitar 31,6%. Nah, ini menjadi hal yang menarik saudara sekalian. Pengalaman berbagai negara bahwa di dalam pembangunannya juga di salah satu sumber pembiayaannya tadi adalah dengan menerbitkan surat utang. Nah, penerbitan surat utang ini bisa kemudian dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan atau warga negara asing. Nah, tentu akan sangat baik apabila surat utang itu banyak dibeli oleh warga negara yang bersangkutan, sehingga risiko ketika tiba-tiba terjadi pelarian modal itu bisa kita minimalkan. Jepang memiliki satu kasus yang menarik, kepemilikan surat utangnya juga banyak dilakukan oleh warga negaranya, atau warga negara banyak membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintahnya. Nah, kemudian juga menjadi penting untuk kita diskusikan bersama-sama, ya, bagaimana risiko-risiko ketika kepemilikan asing di surat utang itu sangat tinggi. Nah, ini tadi apabila ada pelarian modal yang tiba-tiba keluar gitu ya, maka ini akan memberikan tekanan kepada variabel-variabel makro yang lainnya, nilai tukar dan seterusnya. Nah, sekalian ini juga kita bisa melihat foreign ownership yang gambar tabel sebelahnya itu ada warna biru, warna orange, warna abu-abu dan seterusnya, ya. Itu tenor berdasarkan jangka waktu surat utang yang diterbitkan, ya. Jadi foreign ownership yang kita pilah-pilah menjadi tenor. Nah, ini juga bisa menjadi satu kajian tersendiri. Kenapa asing sangat prefer kepada tenor tertentu? Ya, kenapa pada tenor yang lainnya itu tidak diminati? Nah, ini bisa menjadi satu kajian yang menarik dan bisa kita diskusikan bersama-sama. Ya, saudara sekalian, kalau kita lihat lagi ini pergerakan saham di Indonesia, salah satunya, ya, ini juga kalau kalian melihat data-data saham di Indonesia pada bulan Desember saja kira-kira pergerakannya sudah mencapai kembali ke level 6.000, ya. Kemarin itu sudah sekitar 6.000 sekian, ya. Nah, jadi tetapi pada saat awal-awal terjadinya pandemi, ya, ini turun drastis, ya. Saham kita turun drastis, ya, indeks saham kita turun drastis bahkan menyentuh level
sekitar 4 ribuan sekian. Nah, jadi ada negatif inflow ya. Jadi risiko dari adanya portofolio asing di dalam saham ini juga akan berimplikasi tadi saya katakan pada variabel yang lainnya yaitu nilai tukar. Nah, oleh karenanya pasti otoritas moneter juga harus mencermati kesemuanya ini. Bagaimana ketika tiba-tiba terjadi pelarian modal keluar? Bagaimana tiba-tiba ketika arus keluar masuk ke Indonesia, nilai tukar rupiah menguat dan seterusnya. Ya. Nah, pada masa pandemi ini juga ada fenomena yang menarik. Sekarang sahamnya mulai menguat. Memang saham ini juga kita bisa katakan dia sangat sensitif juga terhadap berita-berita ekonomi yang baik atau yang buruk dan seterusnya. Begitu kita kemarin katakan Indonesia mulai mendatangkan vaksin ya, untuk COVID-19, indeks harga saham kita meningkat. Kemudian ada statement-statement yang sifatnya meyakinkan pelaku-pelaku pasar, itu juga saham meningkat. Ya. Nah, saya sekalian, tetapi diskusinya kembali adalah bagaimana tentunya kita bisa mendorong warga negara satu negara itu untuk membeli surat utang yang diterbitkan oleh negaranya, sehingga akan meminimalkan risiko terjadinya pelarian modal yang tiba-tiba. Tetapi bagi investor asing pasti juga akan melihat ya, apakah ketika dia menanamkan portofolio investasinya di satu negara itu menguntungkan atau tidak. Ya, ini global capitalism, global movement dari arus finansial ini pasti akan melihat di negara mana dia mendapatkan profit dan seterusnya. Nah, dan sekalian, yang kedua tadi adalah fungsi dari remittance. Adanya perbedaan tingkat upah antara negara berkembang dan negara maju ini akan mendorong orang untuk kemudian melakukan migrasi. Orang bekerja di luar negeri dengan tingkat gaji yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara berkembang, kemudian pendapatan yang dia peroleh itu dia kirimkan ke negara dari mana mereka berasal. Nah, biasanya pendapatan ini digunakan satu untuk investasi, untuk meningkatkan wealth mereka, kesejahteraan mereka, bangun rumah, investasi tanah dan seterusnya, selain juga untuk pendidikan anak-anaknya. Nah, kita bisa melihat dalam berbagai studi bagaimana pekerja migran yang di luar negeri tentu harus satu mendapatkan perlindungan, tidak semata-mata saja negara yang bersangkutan itu mendapatkan benefit. Ya, misalnya Indonesia ketika ada pekerja yang bekerja di Timur Tengah, bekerja di Eropa dan bekerja di tempat-tempat yang lain, di negara-negara yang lain, tentu negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara. Nah, jadi ada aliran uang dari orang yang bekerja di luar masuk ke negara yang asalnya. Nah, ini ternyata juga cukup membantu di dalam satu tadi aspek pendidikan, kemudian juga mampu ternyata menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi yang juga harus diperhatikan adalah dampak-dampak yang lainnya, ya, persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan dalam internal keluarga dan seterusnya. Nah, ini kira-kira perbedaan upah berbagai negara kita bisa melihat di sini. Kemudian brain drain, ya, bagaimana brain drain terjadi, dan kita juga melihat aliran dari remittance yang tidak merata. Jadi kita bisa menemukan data-data itu ada India, ya, China, dan Meksiko, Filipina. Nah, yang tentu diharapkan pekerja yang bekerja di luar negeri itu harusnya memiliki skill yang tinggi. Tapi seringkali low skill labor ini yang melakukan migrasi atau bekerja di luar negeri, ya, sehingga juga income-nya tidak terlalu tinggi sebenarnya. Tetapi memang kalau dibandingkan dengan negara asal mereka cukup signifikan. Nah, saudara sekalian nih, jadi kontribusi remittance terhadap external financing and GDP. Kita lihat saja bagaimana kasus Indonesia misalnya, kontribusi remittance terhadap GDP Indonesia itu ini cukup lumayan fluktuasi memang, ya. Sempat naik pada tahun-tahun waktu tertentu, turun, ya, seiring dengan tentunya meningkatkan porsi GDP kita secara keseluruhan. Nah, sementara average remittance receipt as percent of GDP di high income country itu hanya sekitar 1%, di low income country hampir mencapai 7%,
Di lower middle income countries itu sekitar hampir 6% dan upper middle income country itu sekitar 4%. Cukup lumayan sebenarnya persentase dari GDP dari penerimaan remittance ini. Yang tadi saya katakan sebenarnya dia kemudian juga memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama dalam konteks level rumah tangga mereka. Nah, persen rumah tangga penerima remittance ini kita bisa melihat ya, ini berbagai negara yang di atasnya itu, ya, bar yang di atasnya. Kemudian ini bagaimana perkembangannya, ya. Kira-kira seperti itu. Intinya adalah kita tidak bisa memandang sebelah mata remittance itu. Tetapi pertanyaan pentingnya, bagaimana remittance itu kemudian dimanfaatkan untuk betul-betul bisa memberikan dampak yang signifikan pada level mikro, pada level regional, bahkan pada level makronya. Saudara sekalian, nah bagaimana dampak COVID terhadap remittance? Jadi global remittance itu ditengarai atau kita melihat bahwa faktanya mengalami penurunan, ya. Global remittance decline outpace Great Recession. Jadi adanya resesi tentu juga akan berimplikasi, ya, berimplikasi. Nah, kalau kita lihat lagi hasil analisis CTEP ini menunjukkan, ya, remittance resipiennya global ternyata mengalami penurunan, ya, dengan adanya COVID ini. Ya, kita bisa melihatlah kembali pada diskusinya, karena COVID maka aktivitas-aktivitas mobilitas baik barang jasa, aktivitas kemudian orang, aktivitas ekonomi di masing-masing negara mengalami sinking, penyempitan gitu kira-kira, ya. Nah, ini yang juga ternyata juga akan mempengaruhi kepada aspek-aspek, salah satunya tadi sumber pembiayaan untuk remittance. Saudara sekalian, nah ini bagaimana kaitannya dengan ODA, Overseas Development Assistance, ya, bantuan asing. Tentu kita bisa mendiskusikan yang pertama adalah motivasi. Mengapa negara-negara donor itu memberikan bantuan? Tentu ada motivasi politik, ada motivasi ekonomi. Nah, hal yang menarik ketika kita melihat pasca Perang Dunia Kedua, misalnya Jerman waktu itu kalah, Jepang dan juga kalah Perang Dunia Kedua. Dan ada konsep Marshall Plan, memberikan bantuan, ya. Ada motivasi-motivasi tertentu pada saat Perang Dingin, misalnya untuk mencegah adanya ideologi tertentu itu masuk ke negara-negara, maka negara-negara besar seperti Amerika dan yang lainnya itu memberikan bantuan untuk mencegah berkembangnya ideologi tertentu. Jadi ada motivasi politik di sana. Kemudian juga motivasi ekonomi, kita bisa melihat Tughek model, bagaimana kriteria-kriteria kaitannya dengan valuta asing, constraint-nya, pertumbuhan dan tabungan di satu negara, kemudian persoalan-persoalan bantuan teknis, bagaimana kapasiti, daya serapnya, absorption-nya, dan motivasi ekonomi serta kepentingan self-interest itu pasti juga ada. Nah, kemudian juga kenapa negara-negara itu mau menerima bantuan, nah ini juga menjadi hal yang menarik. Kemudian bagaimana sekarang juga peran-peran NGO, ya, peran-peran NGO dari luar maupun yang ada di negara yang bersangkutan itu menerima, saling berinteraksi, saling berkomunikasi untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, tetapi sekali lagi yang perlu kita analisis bersama-sama, apakah Overseas Development Assistance ini memberikan impact terhadap variabel-variabel ekonomi, terhadap ukuran-ukuran pembangunan yang jelas yang selalu kita diskusikan bersama. Apakah itu kaitannya dengan penyerapan angkatan kerja, kemudian juga penurunan angka kemiskinan, kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, aspek-aspek lingkungan, dan seterusnya, ya. Nah, saudara sekalian, ini kira-kira Overseas Development Assistance ini, negara donor dan negara penerimanya, ya. Total official and private flow-nya kita bisa melihat grafiknya, ya.
Dan ini yang menarik, negara mana yang menjadi penerima utamanya, negara mana yang menjadi pendonor utamanya. Tetapi dalam konteks kerjasama secara global, ini menjadi hal yang harus juga kita cermati bersama-sama. Sekalian, nah ini bantuan asing, perdebatan, development assistance. Ada model yang kita sebut two gap model, ini saving constraint. Dan kalian kalau juga ingat teori-teorinya Holodomor, ya, bagaimana sumber pertumbuhan yang berasal dari investasi, ya, itu digunakan dari tabungan, sumber-sumber yang dari tabungan kemudian digunakan untuk investasi satu negara. Tetapi pertanyaannya tadi adalah adanya gap, ya, jadi domestic investmentnya, ya, kita juga lebih kecil dibanding amount of capital inflow plus saving rate dikalikan dengan outputnya. Nah, kemudian yang kedua, two gap modelnya ini foreign exchange constraint. Jadi ada dua gap model, saving constraint dan foreign exchange constraint. Nah, saudara sekalian, berikutnya kita juga sering mencermati bagaimana persoalan-persoalan konflik dan pembangunan di satu negara. Masih banyak hingga saat ini kita melihat adanya konflik-konflik yang terjadi di dalam negeri satu negara. Kekerasan kita bisa perhatikan di beberapa negara di Timur Tengah, beberapa negara Afrika. Ya. Nah, tentu ini akan memberikan implikasi yang sangat serius bagi pembangunan, tidak hanya ekonomi, tapi pembangunan nasional satu negara yang bersangkutan. Perang sipil yang terjadi di satu negara itu juga memberikan konsekuensi yang luar biasa, terutama bagi anak-anak. Nah, kita bisa melihat satu negara kemudian turun tangan, mendirikan kamp-kamp pengungsian dan seterusnya. Kita juga bisa mencermati, melihat bagaimana masih terjadi hingga saat ini arus migrasi yang tanda kutip misalnya ilegal, ya, kelompok-kelompok etnis tertentu harus meninggalkan negara yang bersangkutan untuk juga menghindari adanya konflik, mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi konsekuensi adanya civil war itu sangat luar biasa. Pasti aspek-aspek basic need, kesehatan, pendidikan, ya, kemudian kebutuhan pangan, sandang, itu akan terdampak secara luas. Nah, oleh karenanya ini yang harus kita cermati. Bagaimana kita bisa mengurangi tensi, bahkan meminimalkan adanya konflik yang terjadi, baik di dalam satu negara maupun antar negara. Nah, tapi pertanyaannya, saudara sekalian, ya, nanti akan kita lihat kenapa konflik itu muncul. Nah, ini kalau kita cermati global trend in armed conflict dari tahun 1946 sampai 2019 itu mengalami satu titik peningkatan tahun 90-an, ya, kemudian mengalami tren yang menurun, ya. Itu bisa kita lihat dari berbagai penyebab, ada perang antar etnik, ya, itu sering terjadi, ya, dibandingkan antar negara. Tapi kalau saya akan masuk yang ke sini, saudara sekalian, kenapa terjadi konflik bersenjata, baik di dalam satu negara ataupun antar negara? Ketimpangan horizontal, adanya inequality yang sangat masif, misalnya antar etnis. Kalau satu negara itu terdiri dari berbagai etnisnya, ini potensi konflik, menimbulkan potensi konflik. Kemudian adanya perebutan sumber daya alam, ini juga bisa menjadi konflik di dalam satu negara antar etnis, antar wilayah, bahkan juga bisa mengakibatkan perebutan sumber daya yang bersangkutan itu antar negara. Nah, ini yang kemudian juga harus kita hati-hati sekali, terutama di dalam resource allocation, ya, kontrol terhadap sumber daya. Kalau kalian misalnya pernah nonton film tentang bagaimana konflik berlian, ya, di Afrika yang melibatkan beberapa negara, kemudian konflik-konflik penguasaan sumber daya dalam satu negara yang akhirnya melibatkan berbagai negara untuk ikut di dalamnya. Nah, kembali saya katakan konflik di dalam negeri, ya, itu juga tadi diantaranya karena ketimpangan, tetapi konflik sumber daya alam
baik di dalam negeri itu atau yang melibatkan negara-negara lain untuk menguasai sumber daya alam satu negara. Nah, dan sekalian bagaimana pencegahannya tentu menjadi penting, kerjasama berbagai pihak, kerjasama antar negara. Ya kalau di dalam negeri tentu bagaimana aturan-aturan itu dijalankan antar aktor, ya, aktor global berperan, regional, nasional tadi saya katakan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita meningkatkan pemahaman, awareness pada kita semuanya melalui education. Jadi education memberikan peran sentral untuk bisa memahami kesemuanya ini dan bisa digunakan sebagai salah satu channel untuk mengurangi konflik. Tapi tidak kalah pentingnya tentunya adalah yang kita sebut CDD, Community Driven Development. Jadi sudah saatnya juga bagaimana menggerakkan semua masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Ada dulu istilah top down, ada bottom up. Nah tentunya bottom up ini menjadi lebih penting karena ini akan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif, melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat akan merasakan bahwa tidak menjadi objek tetapi subjek dari pembangunan. Nah saudara sekalian, itu berbagai hal yang telah kita diskusikan bersama-sama. Jadi bagaimana peran 3 sumber untuk pembangunan, tadi ada FDI, ya, kemudian ada portofolio investasi yang dilakukan oleh private, ya, MNC masuk di dalamnya juga, ya. Kemudian yang kedua bagaimana remittance, dan yang ketiga bagaimana overseas development assistance. Nah, ini hal-hal yang harus kita diskusikan lebih lanjut. Demikian tadi perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tetap menjaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker, karena ini akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.